Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1222039. Oke, pada video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adha Masyur Sajia. Nah, di sini saya akan membuat video lanjutan dari penjelasan pada pertemuan di kelas mengenai naik bias, dimana pada pertemuan sebelumnya itu sudah sempat dijelaskan mengenai contoh exercise yang ini. Lalu berikutnya kami diberikan tugas untuk membuat contoh soal seperti ini, tetapi dengan atribut yang berbeda dan jumlah training set serta dataset yang berbeda pula, di mana training setnya itu kita diminta untuk membuat sebanyak 8 training set dan untuk test setnya itu cukup 2 data. Oke, langsung saja di sini saya sudah buatkan penjelasan untuk contoh perhitungan manual klasifikasi teks menggunakan naik bias. Nah, di sini misalnya saya punya data training untuk 3 kelas, yaitu olahraga, politik, dan teknologi. Nah, berikut contoh dokumennya. Ada 8 dokumen pada data training ya, dan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk data tes saya sudah punya 2 data. Nah, yang ini belum ditahu kelasnya. Sekarang kita gunakan naik bias untuk mengetahui kelas pada dokumen 9 dan dokumen 10. Oke, adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita akan coba hitung dulu nilai prior probability-nya ya, dengan rumus yaitu jumlah dokumen pada kelas C itu kita bagi dengan total dokumen pada data training. Oke, kita mulai dari kelas olahraga dulu ya. Jadi probability untuk kelas olahraga ya, kita lihat dulu jumlah dokumennya di kelas C atau di kelas olahraga. Kelas olahraga itu ada mana? 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 data atau 3 dokumen dari total 8 dokumen di data training. Jadi 3/8. Hasilnya adalah 0,375. Begitu juga dengan politik. Politik ini hanya 2 kelas, dia 2 data ya. 1, 2. Hanya 2 berarti 2/8 yaitu 0,25. Dan teknologi sama kayak olahraga, dia juga 3/8. 6 tambah 2, 8. Oke, cocok, 8 data semuanya. Selanjutnya kita buat langkah berikutnya, kita buat vocabulary. Nah, vocabulary ini apa? Vocabulary ini adalah semua kata unik dalam training set. Gunanya apa kita catat ini data unik ini, kata-kata unik ini? Sebenarnya salah satu alasannya ya untuk menghindari nilai probability yang 0. Jadi di sini kita catat semua kata unik. Nah, lalu kita akan jumlah totalkan dan simpan dalam variabel B. Jadi total sini ada 23. Nah, kenapa bisa 23? Kalau kita hitung total kata di data teks ini kan, data training ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini ada 24 data, 24 kata. Kenapa di vocabnya itu hanya 23? Nah, kalau teman-teman perhatikan, kata smartphone ini diulang 2 kali. Jadi cukup ditulis 1 kali saja. Seperti itu. Nah, setelah kita buat vocabulary, berikutnya adalah kita akan menghitung conditional probability atau nilai kondisional atau peluang kondisionalnya. Nah, cara hitungnya kita pakai rumus Laplace smoothing. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah ini. Kita coba pakai ini ya. Nah, jadi dia rumusnya itu adalah nilai frekuensi term T atau frekuensi term tertentu yang ada di kelas yang kita mau, itu kita tambah dengan 1. Nah, lalu kita bagi dengan sigma atau jumlah dari seluruh term pada kelas tersebut, lalu ditambah dengan nilai vocabnya. Nah,
Oke, jadi kalau kita mau hitung, misalnya di sini kita hitung untuk kelas olahraga dulu ya, kelas olahraga. Nah, kita coba cek lagi di data setnya kita. Di kelas olahraga ini kan ada 3 nih. Kita mau hitung dia punya total ini dulu, total katanya ya. Karena ada 3, berarti total katanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi dia total katanya itu ada 9 kata. Nah, yang ini. Nah, karena kita sudah tahu total katanya 9 kata, sekarang kita hitung conditional probability-nya. Jadi, peluang kata bola pada kelas olahraga itu kita hitung di mana nilai frekuensi kata bola pada kelas olahraga itu muncul berapa kali. Kata bola pada kelas olahraga, kalau kita lihat kata bola pada kelas olahraga itu muncul 1 kali, yang ini. Sehingga di sini nilainya 1. 1 ditambah 1 dibagi 9. 9 ini dari mana? Dari total katanya. Ditambah 23 nilai vocabnya. Hasilnya adalah 2/32 atau 0,0625. Ini adalah conditional probability untuk dokumen 9 ini, yang bola, smartphone, pemilu. Nah, karena bola kita sudah dapat, sekarang kata berikutnya adalah smartphone. Nah, smartphone kita hitung lagi. P, smartphone, olahraga. Nah, caranya sama. Karena smartphone ini tidak ada kata smartphone dalam kelas olahraga, maka nilainya di sini 0. Begitu seterusnya, yang ini sama, yang lain-lain sama. Ini juga karena tidak ada kata pemilu pada kelas olahraga, maka dia 0. Oke? Sampai didapatlah nilainya ini. Kalau kita sudah hitung satu kelas olahraga, berikutnya kita pindah ke kelas politik. Sama juga kita hitung dulu total katanya berapa, lalu kita mulai hitung nilai conditional probability-nya. Karena bola itu tidak ada di kelas politik, jadi nilainya 0. Smartphone juga tidak ada di kelas politik, jadi dia 0. Sedangkan kata pemilu ini di kelas politik ada muncul 1 kali, maka di sini nilainya 1. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 0,0645. Berikutnya kita hitung untuk kelas teknologi. Nah, sama juga kita hitung dulu total katanya. Total katanya di sini ada 9 juga. Lalu kita hitung conditional probability-nya. Karena di sini kata smartphone pada teknologi itu muncul 2 kali, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, maka di sini adalah 2 tambah 1. Lalu kita dapat nilainya. Oke, kalau sudah kita hitung untuk dokumen 9, nah berarti kita sudah bisa mengklasifikasikan dokumen 9 ini termasuk kelas apa, karena kita sudah dapat nilai tiap-tiap conditional probability di tiap kelas. Nah, sekarang kita hitung klasifikasinya untuk dokumen 9 ya, dengan isi dokumennya bola, smartphone, pemilu. Oke, yang pertama kita hitung dulu nilai untuk kelas olahraga. Dia kemungkinan di kelas olahraga itu berapa nilainya ya untuk dokumen 9. Jadi rumusnya yang pertama kita hitung dulu peluang di kelas olahraga. Peluang di kelas olahraga itu kan kita sudah hitung tadi di awal, itu ada 0,375 ya, P olahraga ini atau probability pada kelas olahraga. Nah, karena kita sudah dapat, maka kita simpan nilainya di sini 0,375. Lalu nilai yang sudah kita cakar tadi, yaitu nilai probability kondisionalnya itu kita masukkan di sini 3 nilai, P bola olahraga, P smartphone olahraga, dan P pemilu olahraga. Nah, masing-masing nilai yang ini, yang mana tadi itu? Nah, yang ini yang 0,625,
0,0312, 0,312 itu kita masukkan di sini 0,625, 312, 312. Hasilnya nanti adalah 0,0000228. Nah, begitu juga untuk kelas politik, kita hitung lagi nilainya sampai kita dapat untuk nilai 3 kelas. Lalu kalau kita sudah dapat nilai 3 kelasnya ini, maka kita akan hitung yang mana yang paling tinggi nilainya. Nah, karena di sini kita dapatkan nilai yang paling tinggi itu ada di kelas teknologi, yaitu 0,000342, maka kita katakan atau kita simpulkan bahwa dokumen 9 ini dengan isi dokumen bola smartphone pemilu itu sebagai kelas teknologi. Jadi dia ini adalah kelas teknologi. Tekno. Nah, sekarang kita mau hitung yang ini, yang dokumen 10-nya. Dokumen 10-nya sama caranya dengan dokumen 9 kalau mau dihitung. Pertama kita hitung dulu nilai conditional probability untuk tiap-tiap kelas. Jadi kelas olahraga kita hitung conditional probability-nya. Nah, karena di kelas olahraga itu kata pertandingan muncul 1 kali, maka di sini nilainya 1. Lalu nanti dibagi dengan nilai ininya. Nilai jumlah apanya tadi ini? Jumlah kemunculan ini 32 ini dari mana ya? Bentar. Oh ya, jumlah ininya. Jumlah nilai kata, total katanya ditambah dengan vocab. Ini total kata tambah vocab. Berarti yang ini total katanya itu untuk kelas olahraga kan tadi 9. 9 ditambah vocabnya itu 23. Nah, kita dapat nilai adalah 32. Oke, kita dapat nilainya 32. Jadi di sini dia langsung tulis 32. Kenapa? Karena memang kita dapatkan total kata tadi kan untuk olahraga itu ada total kata 9 kata. Nah, 9 kata. Oke. Nah, untuk vocabnya tadi adalah 23. Nah, yang ini itu pada dokumen 10 langsung ditotal, disigmakan. Makanya hasilnya langsung didapat 32. Jadi nanti langsung dibagi saja, nanti didapatkan nilai 0,0312, 0,0625 dan 0,0312. Setelah kita dapat nilai conditional probability untuk tiap kata yang ini, kata programming, pertandingan, debat. Nah, kalau misalnya masih ada lagi kata di sini, nah itu dihitung lagi. Tapi karena di sini hanya 3 kata, jadi 3 kali kita hitung probability-nya. Kalau sudah, tinggal kita hitung pakai rumus yang tadi di dokumen 9 yang ini. Hitung peluangnya, peluang olahraga, lalu masukkan 3 nilainya ini yang kita sudah hitung tadi. Hasilnya kita simpan. Lalu kita hitung untuk kelas berikutnya, yaitu kelas politik dan teknologi. Lalu terakhir kita akan bandingkan. Nah, di sini pada dokumen 10 perlu teman-teman perhatikan untuk nilai peluangnya itu ada yang sama. Jadi antara kelas teknologi dan kelas olahraga itu memiliki nilai probability yang sama, yaitu 0,000228. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil seri antara olahraga dan teknologi dalam kasus ini itu kita bisa gunakan prior probability sebagai tiebreaker-nya. Karena sama nilainya,
maka kita bisa pilih secara acak, kita bisa random saja, kita mau pilih teknologi atau olahraga, atau kita punya kriteria lain dalam menentukan mana yang harus dipilih. Oke, jadi kesimpulannya dokumen 9 dengan isi dokumennya itu bola smartphone pemilu itu kita klasifikasikan sebagai teknologi. Sedangkan pada dokumen 10 dengan isi dokumennya itu programming pertandingan debat, maka itu dia memiliki probabilitas yang sama antara kelas olahraga dan kelas teknologi. Nah ini nih, jadi kita bisa pilih saja mau ditempatkan dia di kelas olahraga atau teknologi. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana naive Bayes bekerja dengan menghitung probability prior dan likelihood untuk setiap kata dalam dokumen. Kemudian akan menggabungkannya untuk memprediksi kelas yang paling mungkin. Jadi kalau yang terakhir ini tadi dia ini dia itu masuknya dia olahraga. Oke. Kenapa saya pilih olahraga? Kan tadi dibilang dia itu karena nilainya sama, kita boleh pilih mau olahraga atau teknologi. Nah, di sini saya cenderung akan mengkategorikannya dia sebagai olahraga. Karena bisa dibilang kata-kata yang paling dominan muncul di sini kan ada pertandingan. Pertandingan ini kan paling dekat dengan olahraga ya. Kemudian juga debat dalam pertandingan itu kan biasa juga. Nah, programming ini juga kan ada yang dipertandingkan. Jadi kalau saya cenderung kategorikan dia kelas ini sebagai kelas olahraga. Seperti itu. Kurang lebihnya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk contoh perhitungan manual klasifikasi teks pada naive Bayes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.